Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, yang artinya adalah bahwa segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Definisi Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum. Yang pertama, suatu dasar nilai dan norma dalam untuk mengatur pemerintahan negara. 2. Sumber nilai untuk membentuk norma-norma hukum oleh negara. 3. Sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsur-unsurnya. 4. Sumber dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. 5. Pancasila menempati kedudukan tertinggi dalam tata perundang-undangan negara Republik Indonesia. Segala peraturan, undang-undang, hukum positif harus bersumber dan ditunjukkan demi terlaksananya sekaligus pengamanan Pancasila. Pengamalan Pancasila ditinjau dari segi hukum. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. 4. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juli 2017, KPK mengumumkan penetapan Setia Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan EKTP. Pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011 sampai 2012 saat Setia Novanto menjabat ketua fraksi Partai Golkar di DPR. Ia juga diduga ikut mengatur agar anggaran proyek EKTP senilai 5,9 triliun rupiah agar disetujui anggota DPR. Selain itu, Novanto diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek EKTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setia diduga ikut menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Pada tanggal 18 Juli 2017, Setia Novanto menggelar jumpa pers menanggapi penetapannya sebagai tersangka. Setia mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Namun, ia menolak mundur dari Ketua DPR ataupun Ketua Umum Partai Golkar. 4 September 2017. Setelah lebih dari sebulan berstatus tersangka, Setia Novanto resmi mendaftarkan gugatan pra-peradilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar dalam nomor 97 Prap 2017 PN Jaksel. Setia meminta penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK dibatalkan. 11 September 2017, KPK memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, Setia tidak hadir dengan alasan sakit. 12 September 2017, Setia Novanto mengirimkan surat ke KPK melalui Wakil Ketua DPR Fadlizon. Pada tanggal 18 September 2017, KPK kembali memanggil Setia Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka. Pada tanggal 22 September 2017, Hakim Cepi menolak eksepsi yang diajukan KPK dalam pra-peradilan Setia Novanto. Pada tanggal 25 September 2017, Partai Golkar menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan agar Setia Novanto nonaktif dari posisi Ketua Umum Golkar. Pada tanggal 27 September 2017, Hakim Cepi menolak permintaan KPK untuk memutar rekaman di persidangan. Pada tanggal 29 September 2017, setelah menjalani serangkaian sidang, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setia. Pada tanggal 5 Oktober 2017, KPK melakukan penyelidikan baru untuk mengembangkan perkara EKTP. Dalam proses penyelidikan, KPK meminta keterangan sejumlah pihak dan mengumpulkan bukti relevan. Dalam proses penyidikan, Setia Novanto 2 kali tidak hadir untuk dimintai keterangan, yakni pada tanggal 13 dan 18 Oktober 2017 dengan alasan sedang ada tugas kedinasan. Tanggal 31 Oktober 2017, KPK menerbitkan sprindik atas nama Setia Novanto. Di perkara ini, Setia Novanto disangka melanggar pasal 2 ayat 1 3 November 2017. KPK
KPK mengantarkan surat pemerintah dimulainya penyidikan ke rumah Setia Novanto di Jalan Wijaya nomor 13 Melawai, Kebayoran Baru. Pada tanggal 10 November 2017, KPK kembali menetapkan Setia Novanto menjadi tersangka EKTP. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang di gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Sebagai pemenuhan hal tersangka, KPK mengantarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kepada yang bersangkutan ke kediaman Setia. Pada tanggal 15 November 2017, KPK menjemput paksa Setia Novanto karena sudah 3 kali mangkir saat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. 6 pegawai KPK menyambangi Setia Novanto di kediamannya Jalan Wijaya nomor 19 Melawai, Jakarta Selatan pada Rabu malam, 15 November 2017. Para penyidik menggeledah rumah Setia hingga dini hari, namun Setia tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Pada tanggal 16 November 2017, Setia Novanto dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau setelah mobil yang dia tumpangi mengalami kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat. Pada tanggal 17 November 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Setia Novanto sebagai tersangka EKTP. Namun, karena sakit, Setia dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Tanggal 20 November 2017, Setia Novanto menjalani pemeriksaan perdana selaku tersangka dan tahanan kasus dugaan korupsi EKTP di gedung KPK usai dijemput dari RSCM. Pada tanggal 5 Desember 2017, KPK mengatakan berkas perkara tersangka kasus korupsi proyek pengadaan EKTP Setia Novanto telah P21 atau lengkap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 6 Desember 2017, berkas kasus EKTP dengan tersangka Setia Novanto dilimpahkan jaksa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut berupa dakwaan dan berita acara pemeriksaan dalam 6 buku, tingginya mencapai 1 meter. Pada tanggal 7 Desember 2017, sidang perdana pra-peradilan Setia Novanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 8 Desember 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Setia Novanto terhadap KPK dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPK serta penyerahan barang bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Setia. Di hari yang sama, 2 pengacara Setia Novanto, Otto Hasibuan dan Felix Yunadi, memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik tersebut. Pada tanggal 11 Desember 2017, sidang lanjutan pra-peradilan Setia Novanto dengan agenda mendengarkan keterangan saksi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada tanggal 13 Desember 2017, sidang putusan pra-peradilan Setia Novanto akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di hari yang sama, sidang perdana pokok perkara Setia juga akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim Tunggal Pra-peradilan Setia Novanto, Kusno, mengatakan gugatan Setia dinyatakan pra-peradilan dinyatakan gugur saat hakim mulai memeriksa pokok perkara kasus EKTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.